Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat serta sempat, memberi kita nikmat berupa perkumpulan-perkumpulan yang seindah ini, memberi kita kenikmatan untuk bisa hadir jiwa raga di sebuah kesempatan-kesempatan yang mulia, di tempat-tempat yang menjadi tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bersama hamba-hamba yang sama-sama memiliki tujuan yang lurus, yang sama-sama pengen memperbaiki diri, yang sama-sama pengen memperindah hati, yang sama-sama pengen bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang selalu dan selalu harus kita ucapkan adalah kalimat hamdalah. Rasa bentuk kalimat sebagai pertanda syukurnya kita kepada Allah bahwasanya hidup kita ini memiliki tujuan yang jelas. Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita tahu tujuannya kemana, kita tahu mau ngapain, kita tahu mau diisi dengan apa, gimana caranya, ujungnya apa. Ini adalah sebuah kenikmatan yang gak semua orang bisa mencapai ketenangan tersebut. Gak semua hamba yang diciptakan sama Allah Ta'ala dikasih karunia rasa yang semacam itu. Oleh karena itu nikmat terbesar yang dikatakan oleh para ulama kita gak lain gak bukan adalah nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Nikmat harta itu kesekian bu nomornya, nikmat sehat itu kesekian nomornya, nikmat memiliki orang tua, memiliki keturunan, memiliki jabatan dan lain sebagainya, itu adalah kenikmatan nomor kesekian. Tapi nikmat nomor satu yang alhamdulillah kita semuanya, bahkan mayoritas dari kita semuanya mendapatkannya tanpa kesulitan yang nyata. Bahkan sebagian besar di antara kita mendapatkannya tanpa usaha. Lahir ceprot, bapak ibu muslim muslimah, sesuatu yang pertama kali diperdengarkan di telinga kita adalah kalimat-kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bu kalimat-kalimat yang pertama kali kita dengar. Maka kenikmatan sebesar ini kalau nggak disyukuri dengan cara yang benar, rentan dicabut, rentan diambil, rentan dikeloni sama Allah Ta'ala.
Karena di setiap datang kenikmatan, di situ juga ada pertanggungjawaban. Di setiap ada kemuliaan, di situ ada hal-hal yang harus kita laporkan kepada Allah Ta'ala, harus kita jaga, harus kita benahi terus, berusaha untuk selalu menambahkannya. Biar apa? Biar nikmat ini gak hilang dari kita. Sesuai janji dari Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai hamba, kalau kamu pintar bersyukur, tak tambahi terus. Kalau kamu tahu nikmatnya iman, kamu berusaha menambah iman, kamu mencari di mana tempatnya tambahan iman, kamu ekspresikan dengan sholatmu, dengan rukukmu, dengan sujudmu, dengan sedekahmu, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, maka ditambah terus Bu nikmatnya sama Allah. Ditambahin terus, naik terus derajatnya di sisi Allah. Ditambahin terus kemuliaannya sama Allah, sehingga iman itu akan selalu naik, iman itu akan selalu bertambah, sehingga tidak ada rasa lain di dalam hatinya kecuali dia cukup dengan keberadaan Allah. Saya tak boleh mek Gusti Allah. Saya nggak apa-apa nggak punya teman, saya nggak apa-apa nggak dikumpuli sama orang, saya nggak apa-apa misalkan bahkan seluruh dunia meninggalkan saya, sekalipun yang penting Allah Ta'ala enggak. Yang penting saya nggak kehilangan Tuhan saya nggak kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari di dalam kehidupan kita. Dimana kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di dunia, dunia ini selalu akan terasa pendek. Dunia ini akan selalu terasa ringan. Dunia ini akan selalu terasa tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan akhirat nantinya. Kalau dibandingkan dengan alam kuburnya kita, coba gak ada artinya dunia. Kalau dibandingkan dengan kejadian di padang mahsyar, terasa kecil umur kita, terasa pendek apa yang di kesempatan kita. Maka di kesempatan yang pendek ini kita berbekal Allah Ta'ala di dalamnya, jenengan akan mendapatkan kemuliaan selama-lamanya. Jenengan akan mendapatkan kenikmatan bahkan di dunia sebelum di akhirat. Jenengan akan mendapatkan keindahan di sini bahkan sebelum kita ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang semacam ini jangan disia-siakan. Momen kita indah, jenengan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang indah, dicemplungi hadiah sampai setumpuk ini. Ini sampai sekarang saya masih bingung ini bagi nenek kapan. Sudah banyak hadiah yang dibagikan, kok di samping saya sih akeh. Ini saya kira-kira atau belum. Semuanya untuk apa, Bu? Tujuannya untuk apa? Dan kenapa? Saking marming jenengan ngajinya buka kali. Dia ngomong betul. Marah kalau buka ngajinya. Jenengan sing marah apa kula sing marah? Marah kabeh nggih.
ini menunjukkan kalau di dalam hati kita ini ada rasa-rasa yang sama. Di sini kita disatukan. Yang utama di dalam naungan Islam dan juga iman. Ditambah lagi dengan rasa-rasa persaudaraan yang lainnya. Di momen Syawal semacam ini kuat sekali rasa yang hadir di dalam hati setiap hamba, yaitu perasaan ukhuwah al-islamiyah, rasa persaudaraan antara satu sama lain karena kita dipertemukan di berbagai macam kesempatan. Jenengan anjang sana, anjang sini, ketemu saudara lagi. Jenengan berangkat menempuh perjalanan jauh atau juga pendek demi untuk menemui saudara-saudara ataupun kerabat-kerabat yang lama kita nggak bertemu dengan mereka. Itu menjadi salah satu ibadah yang Allah Ta'ala pengen hadirkan di momen Syawal semacam ini. Di momen yang kita katakan dengan Yaumul Id, hari raya. Walaupun ada seorang ulama ketika ditanya, wa ma haqiqatul Id, yang namanya hari raya itu sebenarnya apa? Yang namanya berhari raya itu kita itu perasaan apa yang sebenarnya hadir? Maka ulama tersebut mengatakan haqiqatul Id yang namanya hari raya itu sebenarnya bukan tentang Idul Fitri ataupun Idul Adha, bukan tentang pakaian baru atau jajanan-jajanan yang kita sediakan, bukan tentang ornamen-ornamen indah yang kita letakkan di rumah-rumah kita, tapi hakikatnya orang yang sebenar-benarnya berhari raya adalah ketika dia mendapatkan hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala wa radin anna, dan Tuhannya ridho sama kita dan Allahnya ridho sama kita. Bagaimanapun kondisi kematian kita, seperti apapun cara kita diambil nyawanya, macam apapun ajal kita menjemput pada saat tersebut, ketika kita ketemu sama Allah Ta'ala, Allahnya ridho, maka di situ hakikatnya adalah hari raya. Kalau kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir ajalnya, ketika malaikat-malaikat menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, Rafiqul A'la, kamu memilih untuk bertemu sama Allah Ta'ala atau bertahan di dunia membersamai para sahabatmu tanpa tugas kenabian lagi. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam spontan menjawab, bal rafiqul a'la, saya sudah kangen sama Tuhan saya pengennya kembali aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhir hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat dalam keadaan sakit dengan berwasiat, nanti kalau saya mati yang mandikan saya, yang ngafanin saya adalah istri saya, yaitu Asma bintu Umais. Itu wasiatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab wafat, gimana cara wafatnya? Ditusuk pakai pedang, ditusuk pakai pisau yang sudah dilumuri dengan racun ketika beliau imamin sholat subuh.
Bahkan dikatakan ketika beliau jatuh di tengah-tengah sholat, digotong pulang ke rumahnya antara sadar dengan gak sadar. Nanti ketika sadar anaknya akan mengingatkan, abah sholat tapi subuhnya belum selesai. Katanya Sayyidina Umar, bala bener gak laisa lahu makanah liman la salatalah. Katanya Sayyidina Umar, gak ada tempat bagi orang yang mengaku beriman tapi meninggalkan sholat. Fahuwa yusalli, maka beliau memilih sholat subuh wadam yahqud, dan darah itu muncul dari perut beliau yang sampai akhirnya beliau wafat. Sayyidina Utsman wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan disembelih lehernya, dikepung sama orang-orang yang mengaku Islam, dikepung sama mereka-mereka yang mengaku pengikutnya Nabi. Bahkan sebagian di antara mereka pun menghafal Al-Quran. Tapi di siang harinya ketika beliau berpuasa, beliau sempat tidur mimpi didatangi Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah mengatakan, al-futur indana ya Uthman, wahai Uthman, nanti buka puasanya bareng kita. Tapi wafatnya berdarah-darah. Sayyidina Ali pun juga semacam itu. Maka bagaimanapun kondisi kematian kita nanti, pengennya kita kan meninggal pas sholat. Nggih kamu betul. Pengennya meninggal lagi baca Al-Quran. Pengennya meninggal pas ngaji. Pengennya meninggal pas menuntut ilmu. Koyoke api banget. Misalkan saya bayangin nih, saya bayangin, atau jenengan wis sing bayangin, wapi loh Ustazah Aminah. Misalkan pas meninggal itu pas pegang mic, ujuk-ujuk nanti. Itu cita-cita saya. Walaupun jenengan paling repot. Atau misalkan, tapi jangan di sini lah, jangan sekarang. Lagi setuju, pas lagi majelis kayak gini, tahu-tahu ada yang enggak ada. Walaupun sudah pernah kejadian nih. Ketika ada majelis Darussalam itu, Ustazah Lia, kalau jangan ingat, istri dari Ustaz Liam, itu wafat gak lama setelah majelis. Majelisnya selesai, keluar sebentar di terasan pakai sandal, tahu-tahu duduk, enggak ada. Senikmat-nikmatnya kematian, seindah-indahnya penghabisan nafas. Pengennya kan kita yang indah-indah kayak gitu. Tapi kan semua dari kita gak ada yang tahu akhir hayatnya seperti apa. Dan kalau kita lihat orang-orang terdahulu pun, meskipun wafat berdarah-darah semacam itu, wafat bahkan ada yang kena wabah, ada yang kena sakit, ada yang begini-begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan satu yang dia dapatkan di dalam kematiannya yaitu husnul khotimah, maka itu adalah hari raya bagi hamba tersebut. Itu adalah seindah-indahnya hari, karena Allah Ta'ala ridho dengan pertemuan menemui hamba tersebut. Ini yang kita harapkan, ini yang kita idam-idamkan, ini yang kita cita-citakan. Maka salah satu hal yang Allah wanti-wantikan di dalam Al-Quran agar kita ini bisa selamat sampai di akhirat nanti adalah perasaan hati, perasaan diri yang selalu lurus nyari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina
dalam persaudaraan. Yang namanya saudara ini Bu, tidak mungkin musuhan. Yang namanya saudara yang sebenarnya gak mungkin lok-lokan. Yang namanya saudara yang sesungguhnya gak mungkin merendahkan satu sama lain, gak mungkin menyakiti atau bisa tega melakukan sesuatu yang gak baik kepada saudara yang lainnya. Jadi Allah Ta'ala menekankan dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh keadaan orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala gak mungkin musuhan, yang ada adalah persaudaraan. Maka kita semuanya ini Bu, di dalam menjalin ukhuwah sing kudu dilakoni niki napa to sebenarnya? Yang harus kita lakukan satu sama lain ini apa? Harusnya kita ini gimana? Posisikan diri jenengan seperti apa kita ingin diberlakukan, perlakukan orang lain semacam itu. Kita ini maunya digimanain sama orang lain, maka lakukan hal tersebut kepada orang lain. Oh, saya senang kalau dikasih hadiah, aku berarti tak pakai hadiah kepada orang. Oh, aku senang tiba-tiba lek diperhatikan kalau uang, perhatikan orang lain. Oh, aku senang kalau misalkan ucapan-ucapan yang masuk ke telinga saya ini sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang baik-baik, bukan sesuatu yang menyakit di dalam hati. Berarti apa? Perlakukan orang lain semacam itu Bu. Karena yang namanya persaudaraan yang sebenarnya ya saling jaga. Kalau orang mengaku bersaudara tapi yang itu kanan, rebutan warisan, padahal datang dari ibu bapak yang sama, sekandung, sedaerah, serumah, dari kecil bahkan makan sepiring, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng. Nggih napa mboten? Jenengan kalian dulurin jenengan riyen lho. Saya ini masih ingat saya sama kakak saya, sama adik saya, karena semuanya perempuan ya. Biasa nih Bu, sampai SD itu adus jebol-jebol bareng. Umi saya, yuk disambung siji. Itu biasa. Kenapa? Ya karena anak-anaknya, karena kita bersaudara. Karena kita bersaudara. Jangan sampai persaudaraan yang dari kecil mesra, senang bareng-bareng semuanya dan lain sebagainya, malah cuek-cuekannya rebutan warisan. Ketika sudah berumur, saya sudah setahun ternyata kakak saya sudah 5 bulan gak ketemu sama adik saya gak sudi minjem rumahnya ponakan saya yang ini. Bisa yang semacam ini dinamakan persaudaraan? Bisa yang kayak gini ini dianggap sebagai persaudaraan, dianggap sebagai saudara? Gak bisa Bu. Yang namanya saudara itu, katanya Nabi Muhammad SAW, al-muslim kalbunyan. Orang muslim itu kayak satu bangunan. Kalau misalkan ada cacatnya bangunan tersebut, kabeh kena eleke, semuanya ikut kena gak enaknya, semuanya ikut dicela. Ini keadaannya orang muslim. Atau di dalam
Isya. Bahkan saya dengar di Al-Azhar juga ada majelis, ibu saya, umi saya dapat undangan juga khataman Al-Quran. Ada banyak tempat-tempat wadah-wadah kebaikan di daerah kita yang nyampe ke kita infonya, yang nyampe ke kita kumpulannya. Dan kita ini kalau mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ngaku sebagai para pelaku dari firman-firman Allah Ta'ala, harusnya yang keluar di dalam hati kita, alhamdulillah, akeh majelis, banyak tempat ngaji, banyak tempat nyari pahalanya Allah Ta'ala, banyak wadah untuk kita nyari kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Setelah itu keluar harapan-harapan, Bu, sebagaimana majelis Khadijah rame, muga-muga Azhar rame, muga-muga Anisa rame, muga-muga sing ning Al-Azhar juga sukses acaranya. Semoga yang hataman Al-Quran juga banyak yang datang. Seperti itu harapan-harapannya. Kenapa? Karena kita adalah ikhwah, karena kita adalah saudara. Bahkan di sini Allah Ta'ala pakai kalimat saudara. Kalian itu saudara, kalian itu dulur, kalian itu orang yang bisa dikatakan hampir mirip seperti orang yang saudara. Jadi Allah Ta'ala nggak pakai kalimat innamal mu'minuna kal ikhwah. Padahal kalau makna hakikinya, kalau makna kita maknain pakai tekstual, makna pakai tekstual, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara. Setelah itu kita kembalikan kepada kita, apakah kita ini saudara yang sebenarnya? Kan boten, bapak jenengan kabeh beda-beda. Nggih napa boten? Ibu jenengan semuanya berbeda-beda. Kita semuanya ini beda bapak, beda ibu. Tapi Allah Ta'ala saking pengennya kita ini merasa bersaudara, Allah Ta'ala nggak pakai kalimat kal ikhwah, kalian itu semacam saudara, enggak. Tapi dibuang semacamnya sama Allah Ta'ala, kalian ini saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka yang baik sama saudaranya, lakukan yang baik sama saudaranya. Dan di sini Allah Ta'ala pakai kalimat fa aslihu, maka perbaikilah hubungan persaudaraanmu. Ini di para ulama mengatakan ini kalian baru akan bisa baik kepada saudara kalau kalian melakukan perkara sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Iman dan rasa persaudaraan. Kita akan baru bisa baik sama orang kalau kita di dalam diri kita ada rasa iman dan memiliki rasa persaudaraan tersebut. Lain udah. Kita nggak bisa baik sama orang tersebut. Kita nggak punya kesempatan untuk baik-baikin orang tersebut. Jadi rasa ini tadi harus datang duluan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali datang ke negeri Madinah, ketika beliau pertama kali hijrah ke negeri Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai markas umat melakukan kebaikan. Dan yang kedua, yata'ahal bainal muhajirina wal ansar, mempersaudarakan antara orang muhajir dengan orang ansar. Kenapa? Biar ada ikatan dulu, biar ada alasan dulu. Kayak dengan hadir hari ini di majelis Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena merasa jadi bagian dari Khadijah. Aku bersalah-salah ngaji, yo halal bihalal Khadijah saya tak tekani. Saya setiap Selasa datang di Al
hakim untuk ngaji, sudah hafal sama orang-orangnya, kenal sama tim hadrohnya, tahu sama pengurusnya, jenengan punya alasan untuk datang ke majelis ini. Tapi kalau yang nggak pernah hadir di sini, ujung-ujung ketemu atau keluar flyer undangan halal bihalal majelis Khadijatul Kubro, aku udah tahu telepon. Unu mau rene, tinggal ini apa bukan? Tinggal ini. Ibu jenenge sapa? Ibu iki jenenge sapa? Kuwi sing ngarep sapa? Sing nyekel iki sapa? Misteri semuanya. Misteri semuanya. Kenapa? Karena nggak pernah datang. Makanya kita disatukan di majelis ini. Kita disatukan di majelis ini. Imannya sudah ada. Ukhuwahnya sedang kita bangun. Disitulah akan keluar fa'aslihu baina akhawaykum. Maka yang baik-baik selama kita berada di tempat yang sama. Jangan sampai julitin temennya, jangan sampai nyakitin temennya, jangan sampai nyenggol-nyenggol. Tahu nyenggol? Jajal disenggol kalau kami sebelah ini benda ngantuk. Nyenggol ini ada yang nyenggol fisik, ada yang nyenggol non fisik, ada yang nyenggol. Kalau di majelis senggol-senggolan, ya udah api bu. Apalagi kalau dengan nyenggol yang non fisik lebih nggak bagus lagi. Ibu kuwi aslinya omahe gitu. Bojone sapa, penggaweane apa, omset per bulannya berapa. Nah ini nggak boleh. Makanya saya tadi ketika ada pertanyaan siapa nama suaminya Ustazah Hafiz, saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan tahu nama suaminya. Walaupun ya udah apa aja sekedar tahu. Tapi untuk secara pribadi untuk tahu sampai ke dalam-dalam itu nggak perlu. Apalagi sampai ikut campur di dalam urusan-urusan yang lebih dalam, yang orang itu jadi nggak mau hal tersebut itu diketahui ataupun juga dijadikan perbincangan, dijadikan gosip dan lain sebagainya. Nggak suka tentang hal-hal semacam itu, jangan disenggol. Itu kalau mau fa'aslihu dzata bainikum. Makanya Nabi Muhammad SAW wasiatnya banyak tuh, lebih banyak dibandingkan wasiat-wasiat Nabi yang lainnya. Kalau urusan sholat itu Rasulullah selalu simpel kalimatnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian kayak melihat aku sholat. Tapi kalau urusan-urusan semacam ini, urusan kebersamaan, urusan persaudaraan, Rasulullah sangat banyak mensyaratkan. Katanya Nabi, al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Fala tahasadu, jangan saling menghasut, jangan hasut satu sama lain, jangan ngomongin jelek saudara yang lain di depan saudara yang lainnya. Kenapa? Rentan masuk ke dalam hasut. Rentan kita ini akan sengaja atau nggak sengaja menghasut hamba yang lainnya. Contoh kecilnya aja, ibu-ibu Indonesia itu hari ini jilbabe magenta. Misalkan ibu-ibu yang hadir halal bihalal di Azhar misalkan, ibu-ibu yang hadir di Azhar jilbabe coklat misalkan.
Ini sudah rentan hasad. Katanya Nabi, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajaju wa la tabadalu. Banyak syaratnya. Jangan saling benci, jangan saling menghasut, jangan saling sikur-sikuran, jangan saling memutus hubungan, jangan saling. Innamal muslimuna haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang iman itu haram. Apanya yang haram? Darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya juga haram. Gak boleh Bu. Kita anggapnya jelek, mek omongan ngolotok air. Sesuatu yang kecil bagi kita bisa besar, bisa panjang urusannya di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau mau saling fa'aslihu dzata bainikum, fa'aslihu baina akhawaikum, perbaikilah urusan persaudaraan kalian. Lihat caranya Nabi Muhammad SAW. Lihat gimana model Rasulullah SAW di dalam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang-orang Ansor. Bahkan dikatakan sebelum terjadinya hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke negeri Madinah, di negeri Madinah itu ada dua kelompok besar, ada dua suku besar. Yang satu namanya suku Aus, yang satu lagi namanya suku Khazraj. Dikatakan antara dua kabilah tersebut sudah terjadi permusuhan lebih dari 120 tahun. Sudah terjadi permusuhan selama 120 tahun. Jangan bayangkan, saling bunuh-bunuhan, saling berperang, saling melecehkan dan lain sebagainya. Itu terjadi 120 tahun. Baru setelah sebagian di antara mereka ini masuk ke dalam agama Islam, baik dari suku Aus ataupun juga suku Khazraj, maka mereka dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Puncaknya hilang perseteruan tersebut setelah datangnya Nabi Muhammad SAW ke negeri Madinah. Rasisme diberantas sama Nabi, kerasa kesukuan diberantas sama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad enggak beda-bedakan siapapun, dari kalangan manapun, status sosialnya bagaimanapun, enggak dibedakan sama Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah yang setia menjadi muadzinnya Nabi Muhammad SAW terkenal dengan model fisiknya yang jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini putih bersih, tinggi, dedek, dari golongan orang yang status sosialnya tinggi, dari golongan Quraisy Mekah. Sedangkan Sayyidina Bilal ini mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Model fisiknya gimana? Hitam, kelam, istilahnya ini kan bahkan di zaman sekarang ini pun, di tahun yang katanya 2025 ini masih sering terjadi gesekan tentang warna kulit ataupun juga kesukuan. Tapi Nabi Muhammad SAW melepaskan itu semua. Hijrah ke negeri Madinah, dipersaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika apa? Satu persatu Bu, Sayyidina Abu Bakar disaudarakan dengan ini, yang ini disaudarakan dengan ini, yang ini disaudarakan dengan ini. Sampai sedekat apa mereka? Sampai orang-orang Madinah itu menawarkan kepada mereka, saya punya harta sekian, ambil separuh. Saya punya rumah 2, tinggal di rumah yang paling kamu suka. Bahkan yang terkenal kisahnya, saya punya istri 4, mana yang mau
mau kamu pilih, tak ceraikan, silakan kamu beristri. Nih, jangan bayangkan rasa berbagi di antara mereka itu sampai setingkat itu. Tapi yo jujur-jujuran jangan sampai istilahnya sampai ke ranah yang istilahnya harus tahu batasan-batasan di dalam hal tersebut. Orang Madinah yang menawarkan hal yang semacam itu, orang Mekahnya tahu diri. Gak perlu kamu memperlakukan aku seperti itu, gak perlu. Baldullani ala su, cukup tunjukkan di mana pasarnya. Saya akan bekerja, saya akan nyari duit, saya akan menawarkan jasa ataupun dagangan saya di tempat tersebut agar saya memiliki uang secara pribadi. Terutama dua-duanya. Ini yang harusnya kita usahakan selalu. Ini yang harusnya kita perkuat di setiap pertemuan-pertemuan kita dan di setiap majelis-majelis kita. Rasa persaudaraan yang nyata, rasa peduli satu sama lain, rasa perhatian antara satu anggota dengan anggota yang lain, maka akan tercipta ukhuwah Islamiyah seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir seperti apa yang kita inginkan di dalam majelis ini, mungkin momen halal ini benar-benar bisa membersihkan apa-apa yang gak enak di dalam hati kita, bisa membersihkan apa-apa yang pernah kita perbuat selama kita bermajelis bersama. Mungkin ada yang tersakiti hatinya, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita, mungkin ada komunikasi yang gak lancar yang terjadi satu sama lain. Ayo sekarang kita benahi bersama, kita kembali kepada fitrah kita kembali kepada kebaikan yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita gapai, yang ingin kita cari untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang nyata. Di situ akan terjadi kekuatan yang besar. Di situ ketika iman bergabung dengan ukhuwah, ketika ahli iman berkumpul di satu wadah dengan ukhuwah yang kuat, di situ akan keluar perkara-perkara indah, perkara-perkara besar, perkara-perkara yang nyata yang akan Allah Ta'ala hadirkan di tengah-tengah manusia. Dan mungkin berkah dari perkumpulan kita, berkah dari apa yang kita usahakan, berkah dari apa yang kita inginkan di majelis ini, mungkin Allah Ta'ala mengabulkan setiap hajat-hajat kita. Semoga Allah Ta'ala melancarkan setiap urusan kita. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dikaruniai sama Allah Ta'ala indahnya Islam, indahnya iman, indahnya kebersamaan di dalam naungannya Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang memiliki rasa hati yang sama, rasa hati yang lurus, rasa hati yang selalu menginginkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala nabiyyina wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.